Halo teman-teman, selamat datang di channel Tanam Harapu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya guys. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak saya di sini, Bapak Mbuhapu bersama seluruh rumpun keluarga di Pokoki, di keluarga besar di Hamba Peraing, keluarga besar di Mondo juga, serta seluruh rumpun terkait. Yang saya hormati dan saya kasih Bapak Ketua Harian Partai Golkar sekaligus Ketua DPRD, Bapak calon Wakil Bupati Pak Insinyur Yohanes Iwawono. Yang saya hormati saya kasih pula Bapak senior saya, orang tua saya Bapak Emmanuel Babueha, kakak saya Bapak Abraham, para pengurus partai politik, Bro Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris PKB, Bapak anggota dan Ibu anggota DPRD dari fraksi Golkar dan PKB. Yang saya hormati saya kasihi yang mutabir Bapak Pendeta GKS Umamapu yang sudah mengiringi kita dalam doa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, orang tua saya, ama inom beram jarangan tomato mambino mengganap pelariana timbinggu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, orang-orang muda, ya kaum milenial yang sudah mengiringi kami tadi sepanjang perjalanan dari Patung Sapi. Pada kesempatan sore hari ini tentu kami ucapkan terima kasih atas segala hal yang terjadi pada siang hingga sore hari ini di Kampung Pokoki di sini, di mana saya bersama Pak John boleh bertatap muka secara langsung dengan seluruh keluarga besar di Kanatang, yang dari desa-desa, sekecamatan desa dan kelurahan, sekecamatan Kanatang dan wilayah sekitarnya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua kali bagi saya, ya, secara pribadi khusus kaitan dengan pertemuan sosialisasi politik pada 2015 yang lalu juga di sini. Tetapi seperti disampaikan oleh Pak Ali Marfadak yang juga sebagai saksi pertemuan pada pertemuan yang lalu, pertemuan hari ini begitu meriah dan begitu besarnya tenda ini, ya. Ini adalah sebuah tanda bahwa kami tidak perlu ragu lagi di Kecamatan Kanatang. Kalau yang lalu dalam keterbatasan yang hadir kami menang di Kanatang, ya, menang, tetapi hampir juga kalah dari Pak Abraham waktu itu, ya. Hari ini pasti dengan pertemuan yang besar dan padat begini lebih menang lagi nanti, ya. Ini tentu tidak perlu lagi kami ragukan, apalagi kalau yang lalu tidak ada konvoi masuk di Kanatang, ya. Sekarang ini aduh, dari Patung kami larang juga supaya tidak ada konvoi karena kita juga melihat situasi kaitan dengan apa yang kita hadapi bersama saat ini. Tetapi kita tidak bisa menahan semangat dan antusias dari orang-orang muda. Dari Patung Sapi saya pikir hanya ratusan motor, ternyata sampai di Makmuraya tambah lagi ini truk dengan muatan full di jalan, ya. Ini semakin meyakinkan kami bahwa kita tidak perlu ragu lagi. Kalau dikatakan ini adalah pertemuan penguatan, sebetulnya benar, ya. Tidak lagi dalam bentuk sosialisasi. Siapa lagi yang tidak kenal mungkin ini paket ULP IHW. Apalagi kalau bicara paket ULP IHW ada identitas khususnya di situ, ya. Tadi ada yang bilang, ya, Pak calon wakil bilang tidak usah lihat mukanya ULP, lihat sama saya saja, Bang. Oh, ya, kang wajah mayanua kaita nuna gambar na rumah, ya, kaita mayanuna nambara runguarana, kang wajah mayanua, ya. Jadi baik, terima kasih. Hari ini kami hadir di sini dalam rangka sosialisasi dan menyampaikan secara langsung kepada seluruh keluarga besar di Kanatang bahwa saya dan Pak John dalam usungan 3 partai politik ikut dan tadi sudah ditetapkan oleh KPU, ditetapkan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati untuk bertarung dalam pilkada bulan Desember 2020 ini. Kami ingin informasi ini kami sampaikan secara langsung
Kami tidak ingin Bapak Mama dan seluruh keluarga di Kanatang hanya dengar kami punya nama dari orang, hanya lihat di Facebook, hanya lihat kami punya kepala di baliho-baliho yang ada di seputaran Kanatang di sini. Tadi saya lihat balihonya banyak dan yang paling besar ada di Pokoki di sini ya. Ya, walaupun ada juga baliho yang lain yang besar-besar ya. Tapi ukuran baliho bukan jaminan menang ya. Bukan jaminan. Yang lebih penting itu hati, kehadiran dan keyakinan untuk kita tetap bersama. Apalagi dari pagi sampai sore begini masih full ini tenda ini, sudah tidak perlu kita ragu begini ya. Dan informasi ini kami sampaikan untuk keluarga besar di Kanatang mengetahuinya dan mendengar secara langsung kalau paket ULP YHW ikut dalam pilkada dan memohon dukungan untuk dipilih dalam pilkada bulan Desember nanti. Tadi saya katakan bahwa kami didukung oleh 3 partai, Golkar, PKB, dan PSI. Awalnya mungkin kalau kita mendengar dan mengikuti proses pilkada ini yang sudah dimulai dari tahun yang lalu, di miha makamanya mana partai Golkar pamelak, ya. Dan yang dan udah partai dan udah paket ULP YHW, di mana partai Golkar kali wadah juga dah tahu yang, akannya mau bambinu nena SK wadai ya pada ining mana ya una ya pada ining mana ya, tetapi yang harus diingat ya, yang pilih itu bukan SK ya, yang pilih itu bukan pengurus partai politik, apalagi yang menetapkan seseorang menang itu bukan karena banyaknya SK yang kita pegang ya, yang menetapkan siapa? Rakyat Sumba Timur yang menetapkan. Mau 10 juga kau pegang SK ya, tetap orang aturan bilang hanya untuk 1 kali tanding ya. Jadi bukan karena pegang 10 SK naik 10 ronde dia bilang ya. 10, 3, 1 saja SK tetap 1 ronde bertanding ya. Jadi kami dengan Pak John saat yang lalu sudah ada SK Golkar dan ada 8 kursi. Kami kukuhkan sudah kita jalan. Biar sudah partai yang lain ini, teman-teman, saudara-saudara kita yang juga ingin ikut dalam pilkada, ingin memberikan dirinya berkontribusi, sekiranya Tuhan berkenan terpilih untuk pembangunan daerah ini, kita berikan juga mereka kesempatan. Jangan karena kemampuan kita, keinginan kita, ambisi kita, kita halang orang lain untuk tidak ikut pilkada. ULP YHW tetap dalam posisi menghormati keinginan dan hasrat pihak atau teman saudara yang lain untuk juga memberikan kesempatan bagi mereka ikut dalam pertarungan pilkada atau sering kita sebut kontestasi pilkada. Tetapi dalam perjalanan kita juga ikuti bahwa kemudian paket yang juga diinginkan oleh partai koalisi yang dibangun oleh PKB terhalang dalam memperebutkan SK partai, sehingga akhirnya PKB dan PSI bergabung dengan Partai Golkar. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ali saat 2005-2010 Golkar juga sendiri dalam mengusung calon dan menang dalam pilkada. Apalagi sekarang Golkar sudah didukung oleh PKB dan PSI, pasti lebih menang lagi dalam pilkada Sumba Timur ini. Itulah keyakinan kami. Dengan jumlah kursi yang 12, yang sebelumnya ada 8, kami juga meyakini bahwa apa yang kita hadapi ke depan dalam kontestasi pilkada, dan juga sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih, dukungan 12 kursi itu memberikan kami juga keyakinan bahwa apa yang kami rancang juga ke depan tidak hanya sekedar rancangan kosong. Ada 12 kursi yang bisa kita jadikan modal dasar, dan sekiranya membutuhkan lebih, ada lobby-lobby politik yang bisa kita lakukan. Apalagi kita punya ketua DPRD Pak Ali, faknya sudah kalau di situ kan begitu ya. Dan saya yakin seperti yang sudah menjadi harapan dari Bapak Mama semua pembicara sebelumnya, tokoh-tokoh yang sudah berbicara tadi, orang tua kita, senior-senior kita, harapan-harapan itulah juga
yang menjadi keinginan saya dengan Pak John, sekiranya masyarakat memberikan pilihan kepada kami, itulah yang akan kami lakukan. Ada 5 program yang tadi disampaikan oleh Pak John. Itu juga menjawab apa yang menjadi keinginan Bapak Mama dan orang kaum milenial di sini terkait dengan bagaimana harapan pembangunan sektor ekonomi, bagaimana terkait dengan pembangunan sumber daya manusianya, bagaimana dengan infrastrukturnya, bagaimana dengan penataan birokrasinya, dan juga bagaimana mengembangkan potensi yang besar yang kita miliki di sektor pariwisata, supaya paling tidak daerah kita ini 5 tahun ke depan memiliki hal yang berkembang lebih baik seperti apa yang kita cita-citakan. Hal-hal itulah yang ingin kami lakukan ke depan. Terkait dengan wilayah Kanatang, saya yakin kita sama-sama tahu potensinya. Tadi disampaikan oleh Pak Umar Rosidin bahwa di sini adalah daerah yang punya potensi kaitan dengan sedikit potensi di bidang pertanian, sedikit juga di wilayah ternak, tetapi yang besar di potensi di wilayah kelautan. Tadi disampaikan kita ingin agar bagaimana supaya ke depan kebijakan terkait dengan pengadaan alat-alat tangkap untuk nelayan itu disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. Itu juga yang menjadi program kami. Malah di Kampung Bugis dia bilang begini, kelompok nelayan bisa, Bapak dia bilang, kalau nanti beli perahu lagi, jangan lagi beli yang fiber, dia bilang. Ya, saya bilang kenapa? Kok kamu terima? Ya kita terima saja Bapak. Soalnya kita mau dia punya mesin, dia bilang. Dia punya mesin Myanmar, dia bilang. Kalau kita beli mahal itu dan kita mau. Karena kalau fiber dia bilang sekali saja dia rusak kita tidak mampu untuk perbaiki. Terutama kalau bocor kita tidak tahu. Tapi kalau dia perahu kayu kita bisa rawat sama dia secara mandiri. Ya. Kemudian yang berikut dia bilang dari segi harga. Satu perahu fiber bisa beli 7-8 perahu kayu yang ukurannya sama. Ya. Dan yang berikut kita bisa berdayakan, kita punya nelayan yang punya keahlian di bidang pembuatan perahu itu. Uang kita tidak harus keluar-keluar, tetapi berputar buat masyarakat yang ada di Sumba Timur. Kita bisa rawat itu perahu secara mandiri. Saya rasa hal-hal itulah yang ke depan. Kalau yang lalu 1 buah hanya untuk 1 kelompok atau 1 orang, tetapi ke depan 1 buah bisa jadi 7-9 perahu untuk 9 kelompok atau 9 orang. Kebijakan-kebijakan inilah yang akan kita rubah ke depan. Termasuk juga di sini daerah peternakan dan sedikit. Kita tahu di sini bukan lahan pertanian, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu seperti Kanatang di sini yang terlayani ini. Saya yakin penetapan calon bupati saya dengan Pak John ini sudah menjadi tidak hanya menjadi niat dan keinginan partai pengusung. Apa yang ditetapkan oleh partai sebetulnya itu mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat Sumba Timur, termasuk aspirasi masyarakat di Kanatang di sini yang sebagian besarnya adalah petani, nelayan, dan peternak. Jadi Golkar dan PKB serta PSI saat menetapkan calon wakil bupati untuk mendampingi saya, ditetapkanlah Pak John Hiwawuno yang mengerti betul akan persoalan itu. Beliau 30 tahun lebih jadi ASN, 15 tahun jadi kepala dinas. Cari kepala dinas yang sama lama dengan beliau sudah tidak ada lagi. Termasuk manusia langka beliau dalam jabatan kepala dinas. Ya, boleh cari. Yang 15 tahun lebih jadi kepala dinas sudah tidak ada, jarang-jarang sekarang. Ya, paling lama 7 tahun, 8 tahun. Beliau jadi kepala dinas sudah dari usia 40 tahun. Masih sangat muda. Ya, sudah jadi kepala dinas. Tapi penampilannya biasa-biasa saja kan begitu. Ya. Malah tadi bilang ini kumis-kumis kesejukan mana ya. Ya betul sudah karena lama urus pertanian. Ya. Lama urus yang sejuk-sejuk begitu. Cuma saya lihat tadi jangan sampai karena lihat Mbak Sinta terus langsung sejuk-sejuk ya. Yang seperti itulah. Jadi saat kami ditetapkan, prosesnya adalah bagaimana untuk meramu paket ini untuk saling melengkapi. Tidak hanya sekedar karena keinginan partai, tidak hanya gabung-gabung ini partai A, gabung partai B, yang satu jadi bupati, satu jadi wakil, tidak. Tapi betul-betul melihat apa yang menjadi keinginan dan harapan serta persoalan apa yang dihadapi oleh warga sehingga membutuhkan orang dengan kualifikasi tertentu
untuk juga duduk sebagai pemimpin, sebagai bupati dan wakil bupati. Hal inilah, jadi kalau hari ini tadi katakan oleh bapak pembicara sebelumnya bahwa kami paket lengkap, ya tidak berlebihan juga, ya tidak berlebihan, betul, no mama, ya betul, ya saya wakil bupati 5 tahun, ya lama. Beliau pernah kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan. Ya, cuma karena mau maju dan saya jadi wakil bupati, ya dapat SK baru dari kakak sulung lagi kemarin. Ya, jadi staf ahli bidang hukum dan politik. Ya, padahal tidak pernah sekolah hukum, begitu ya. Jadi sekarang baca buku terus sudah tiap hari beliau. Ya, supaya paham ini ilmu hukum dan ilmu politik. Karena sudah staf ahli, ahlinya itu yang bahaya. Ya, jadi harus tahu. Jadi kalau dibilang lengkap, lengkap sekali. Ya, kalau cari yang punya kualifikasi gandengan begitu tidak ada lah. Saya tidak mau kasih kecil paket lainnya. Saya hanya mau bilang kami lengkap begitu ya. Jadi kalau tanya ilmu pertanian, tidak usah jauh-jauh pergi di dinas pertanian, langsung di Pak calon wakil. Ya, tanya ilmu perkebunan ke beliau. Ya, tidak mungkin ada yang tanya ilmu jalan. Buat jalan sama saya kan tidak mungkin ya. Kalau mau tanya masalah hukum, tanya juga ke beliau. Sudah ahli di bidang hukum. Ya. Dan itulah. Jadi kalau hari ini kami datang di hadapan Bapak Mama semua dikenakan di sini bukan dalam sebuah hal karena kami ingin maju saja. Bukan juga sebuah hal karena ULP YHW ini bagian dari keluarga besar di sini sehingga dihadirkan oleh keluarga. Tetapi juga karena kami mau yakinkan bahwa saya dengan Pak John juga punya hal yang bisa dijadikan dasar untuk kami juga bisa ikut dalam kontestasi pilkada dengan tadi yang dikatakan paket yang lengkap ini ULP YHW. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati, ke depan kita masih hampir 2 bulan lagi untuk mengikuti pilkada. Kami harapkan supaya kita selalu berada dalam suasana yang tenang, ya, yang tidak terpancing dengan hal-hal yang sifatnya mengganggu dan merusak hubungan kekerabatan. Kita di Kanatang ini tahu mempakalimbing halata, ya, tidak orang walaupun mungkin dia dari luar tetapi sudah menetap di Sumba di sini, itu bagian dari keluarga kita. Kalau ada pihak-pihak yang mungkin, ya, dan juga kami juga alami, ada juga yang suka ganggu-ganggu orang kalau buat pertemuan, ya. Kita buat pertemuan di sini, dia buat juga pertemuan kumpul 10 orang di bawah kan begitu ya. Nah, tidak hanya di sini. Kami kemarin di Taimano juga ya. Itu sound musik kasih menghadap memang sama kita di sini ya. Sampai saya punya sekretaris partai dia omong dia terganggu setengah mati. Balu dijoget nanya lamukan ya. Tetapi ya itulah bagian dari demokrasi. Kita tidak usah terpancing. Biasanya begitu-begitu orang yang tahu kalah itu yang ya. Kalau dia yakin menang, dia pasti duduk manis. Ya, dia pasti nonton ini yang buat acara kan begitu. Kalau dia tahu dia kaku sudah sebentar ya kita jangan menjadi bagian yang begitu ya. Kita tetap melakukan ini pesta demokrasi dia bilang. Pesta demokrasi itu harus kita ikuti dalam suasana gembira, dalam suasana ceria seperti saat ini ya. Jangan dalam suasana murung dan dalam suasana ditekan. Karena ada yang ikut juga acara begini ririh mau dapat pejabat mamurung manu ada bimuka dah ya, karena dalam posisi mungkin tertekan ya, ada yang ancam-ancam mutasi lagi sebentar ya. Padahal tidak boleh itu ya. Kalau di sini sebentar ini di ASN ya, tidak apa-apa sebetulnya ikut pertemuan begini ya. Yang dilarang itu deklarasi saja dan jangan pakai gambar yang ada kepalanya ULP dengan YHW. Nah, kalau itu karena tegur nanti dari saya. Kalau hanya ikut tidak paham. Dan kalau ikut begini ya pasti pulang sebentar ada sudah yang telepon ya, telepon. Nanti saya kemarin nasihat yang di Wulawajil ya, apalagi di sana banyak kalau ASN ya, bukan ASN aparat biasa di sana.
Haro makaning na mabel gay nyimin ni na malahian na kekuatan manyo makaning maparang gay. Ay, mantap alulupa wam banjawang siap menang ada parang gay. Pirang persen manin napatal dan nyuta kawat Jangan bilang 55%, jangan bilang 60, ya. Bilang memang 90 80%. Matang kata-kata memang ada rohnya nona ya. Kalau kamu bilang 50 60 dan itu udah betai ramananya kau nawang bilang 80 bilang perlu 90. Jangan bilang 100. Kalau kamu bilang 100 kamu balik punya kau nawan. 80 90 mahuru nanya kau na kalau sudah dengar itu ya. Ya untung dan yang nyuta ya. Itu kalau ada yang ancam, kalau ada yang mulai bel-bel dan pasti situasi sekarang seperti itu. Kita tanggapi dengan gembira dengan ini saja. Kalau memang saya dengan Pak John kena di hatinya saya punya bapak mama, taruh pilih sudah kan, tetapkan sudah di hati ya. Jadi kalau ada yang datang pengaruh-pengaruh, dia mau pengaruh dengan gaya apa juga tidak akan terpengaruh. Kalau juga nanti misalnya ada yang bawa ke wadak ya, saya bilang di atas panggung jangan terima. Tapi kalau tanya diam-diam sama saya di bawah panggung, terima saja saya. Tapi tetap pilih sama LPYW ya. Jadi Bapak Mama, saya rasa ini saja ya pertemuan kita siang hari ini dalam suasana gembira ini. Inilah sebetulnya yang kita inginkan dalam sebuah kontestasi apapun. Jangan kita saling mengancam, jangan kita saling mengintimidasi. Kita lalui ini dalam sebuah proses yang normal-normal saja. Karena apa? Karena kita semua orang bersaudara di sini ya. Kalau juga ada yang terlalu berlebihan ya hindarilah ya. Tapi kalau dia sudah terlalu berlebihan sampai baku hadap sudah kambah sudah kan begitu. Tapi kalau dia terlalu berlebihan ya begitu. Kalau dia yang duluan, jangan kita yang duluan ya. Satu kali kau sakiti masih kuhindari wana. Dua kali juga kuhindari wana. Tiga kali saya injak sudah wana. Jadi baik Bapak Mama, saya rasa ini saja. Ya, kita butuh semangat orang-orang muda untuk kawal proses. Tapi khusus wilayah Kanatang kita terlalu ragu lah. Semua pemilih rata-rata orang mengerti aturan dan pasti kawal itu proses ya. Tapi tetap dalam sebuah semangat untuk juga mempengaruhi orang-orang lain untuk juga bisa diajak dan memilih kami. Apalagi di sebelah kanan saya ini saya punya bibi-bibi, umi-umi yang banyak ini ya. Biasanya saya punya mama lebih-lebih di Kampung Baru peranannya besar ya. Ya. Kalau jadi tim kampanye paling hebat ya. Jadi kalau hari ini hadir sekitar 50-an, selesai dari di Kampung Baru saya punjurkan ada 50 orang sebenarnya ya. Termasuk juga di Mboka ya. Karena apa orang bilang begini, kalau di rumah itu ada dua wilayah kekuasaan ya. Kalau bapak itu dia punya wilayah kekuasaan hanya ruang tamu, teras sedikit saja ya. Mengapa saya bilang begitu? Kalau ada tamu, mama biasanya dia iya bapak, betul bapak dia bilang, benar sudah bapak dia bilang. Di ruang tamu, tamu pulang tinggal bapak dengan mama saja, keluar dari ruang tamu, bapak yang bilang kembali, baik mama, iya mama, siap mama. Jadi orang bilang begini, wilayah kekuasaannya mama itu ya dari pintu pagar begini, hanya lewat di ruang tamu dengan teras saja ya. Ruang tengah, dapur sampai kandang babi itu mama punya wilayah. Tapi khusus di Pokoki di sini tidak. Saya punya ayah di sini tatar. Ini saya omong khusus di Kampung Baru ya. Dengan Boka ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir tadi seperti disampaikan oleh Pak John ya. Kalau buka kertas suara tidak usah lihat lama-lama mukanya calon bupati. Lihat calon wakil saja ya. Lihat di mana nama bara runguara na kang wajah melanuwa. Kang wajah melanuwa. Demikian saja, sekian dan terima kasih.
Shalom buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah.